Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maureen Pita Laura, kelas Informatika B, akan menjelaskan mengenai tahapan penerapan metode ID3, yaitu salah satu algoritma decision tree yang digunakan untuk membuat model prediksi gagal bayar pada nasabah kartu kredit tugas yang sebelumnya. Sebelum masuk ke penjelasan kode, sebelumnya ID3 itu singkatan dari Iterative Dichotomizer Tree, yaitu algoritma pohon keputusan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi, seperti menentukan apakah seorang nasabah berpotensi gagal bayar atau tidak. Cara kerjanya itu memilih atribut terbaik untuk dijadikan akar atau root pohon, terus membagi data menjadi cabang-cabang berdasarkan nilai atribut tersebut. Yang terakhir, mengulangi proses rekursif pada setiap cabang. Lanjut masuk ke kode. Yang pertama itu saya melakukan import beberapa library yang diperlukan, seperti Decision Tree Classifier yang digunakan untuk membangun model pohon keputusan dengan algoritma ID3. Yang kedua, plot tree untuk memvisualisasikan struktur pohon keputusan yang dihasilkan. Yang ketiga, train test split untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Lalu ada classification report, confusion matrix, akurasi score. Digunakan dalam evaluasi performa model. Yang terakhir, matplotlib untuk menampilkan visualisasi hasil pohon keputusan. Selanjutnya, proses kedua itu menentukan fitur X dan target Y. Pada tahap ini, data itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu fitur X dan fitur Y. Fitur X itu seluruh kolom independen yang akan digunakan sebagai prediktor. Lalu ada target Y, yaitu kolom yang menjadi variabel dependen atau label klasifikasi. Dalam hal ini adalah status gagal bayar default. Pemilihan ini penting biar model dapat mempelajari hubungan antara variabel input dengan hasil yang ingin diprediksi. Yang ketiga itu membagi data training 70% dan 30%-nya data testing. Tahap ini itu digunakan untuk memisahkan data menjadi dua bagian, data latih untuk melatih model agar memahami pola dari data, dan data uji testing untuk mengukur kemampuan model dalam menentukan prediksi pada data baru. Parameter stratify menjaga agar proporsi kelas target, misalnya yang gagal bayar versus tidak, tetap seimbang antara data latih dan data uji. Yang keempat itu membuat model decision tree menggunakan entropi. Model pohon keputusan dibuat menggunakan metode ID3 yang bekerja dengan menghitung information gain berdasarkan entropi. Parameternya itu ada kriterion sama dengan entropi, menandakan bahwa pemilihan cabang pohon didasarkan pada pengurangan entropi. Terus max depth 5 itu membatasi kedalaman pohon agar tidak terlalu kompleks dan menghindari overfitting. Yang terakhir ada random state
itu menjaga biar hasil tetap konsisten setiap kali dijalankan. Yang kelima, melakukan prediksi pada data uji. Nah, evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja model ID3. Akurasi menunjukkan prediksi yang benar. Confusion matrix menampilkan jumlah prediksi benar dan salah untuk tiap kelas. Terus classification report itu memberikan metrik evaluasi yang lebih detail seperti precision, recall, dan F1 score. Sehingga kita bisa memahami classification report memahami seberapa baik model dalam mengklasifikasi tiap kategori. Terus ada membuat confusion matrix dan menampilkan confusion matrix dalam bentuk visual. Nah, confusion matrix Y, test dan YPRED itu digunakan untuk menghitung jumlah prediksi benar dan salah dari model ID3. Hasilnya berupa matriks 2x2 yang berisi nilai true negatif, false positif, false negatif, dan true positif. Terus ada confusion matrix display, itu untuk menampilkan hasil tersebut dalam bentuk visual kotak 4 dengan gradasi warna biru muda hingga biru tua. Semakin gelap warnanya, semakin besar jumlah kasus pada sel tersebut. Terus ada display label, itu untuk memberikan keterangan kelas agar mudah dibaca. Nah, 0 itu yang berhasil bayar dan yang 1 itu yang gagal bayar. Jadi x-aksis hasil prediksi oleh model, y-aksis data sebenarnya dari nasabah. Terus yang terakhir itu visualisasi struktur pohon keputusan. Saya juga menampilkan visualisasi struktur pohon keputusan hasil model ID3. Pada grafik ini terlihat setiap cabang menggambarkan kondisi atau batasan tertentu pada fitur keuangan. Misalnya, jumlah limit kartu kredit, keterlambatan pembayaran, atau total tagihan. Fitur yang muncul bagian paling atas merupakan fitur yang paling berpengaruh terhadap keputusan prediksi. Nah, jadi kesimpulannya itu model ID3 berhasil dibuat menggunakan pendekatan decision tree berbasis entropi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model dapat mengklasifikasikan nasabah dengan cukup baik, tergantung seberapa seimbang dan bersih data yang digunakan. Visualisasi pohon memberikan wawasan mendalam mengenai faktor-faktor finansial utama yang berpengaruh terhadap risiko bayar. Nah, model ini bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan kredit yang lebih cerdas dan struktur. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.